Shalom, selamat pagi, salam sejahtera bagi sekalian umat beriman. Adalah sukacita ketika kita masih bertemu di pagi hari yang sungguh indah, Sabtu 7 September 2024 ini. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa yang mesti terus memelihara hidup kita di dalam Kristus Yesus, Juru Selamat kita. Amin. Saudara-saudariku yang diberkati Tuhan Yesus, pada pagi ini kita boleh disapa oleh firman Tuhan. Sebab firman itulah kebenaran yang selayaknya kita imani dan kita nikmati dalam penggalan cerita kehidupan kita. Maka mari kita mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari Sabtu ini, saudaraku, yang diangkat dari kitab Nabi Zakaria pasal 8 ayatnya yang ke-6. Ini kebenaran firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Kalau pada waktu itu sisa-sisa bangsa ini menganggap hal itu ajaib, apakah aku akan menganggapnya ajaib? Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Saudara-saudara yang kekasih, dalam naungan pengasihan Tuhan, kita tahu 7 dekade masa pembuangan telah membuat bangsa Yehuda dan Israel terpuruk di tanah pembuangan Babel. Mereka tidak diperhitungkan lagi sebagai warga negara. Lalu ketika mereka dipanggil pulang, hanya segelintir dari mereka yang merespons. Padahal pesan ini syarat dengan muatan moral dan spiritual kepada kaum Yehuda dan Israel untuk tidak takut atau kehilangan harapan di masa depan. Mereka diingatkan untuk tetap memiliki keteguhan hati saat mereka masih harus menghadapi masa-masa yang sulit atau tantangan besar dalam proses pemulihan mereka. Dalam hal ini pesan dimaksud memberikan seberkas harapan dan kekuatan kepada umat Allah untuk boleh melalui masa sulit tersebut dengan iman dan keyakinan bahwa hanya Tuhan yang akan memenuhi janjinya untuk menyelamatkan mereka. Saudaraku yang diberkati Tuhan, Tuhan memulangkan mereka ke tanah perjanjian sebagai tindakan penyelamatan. Tuhan yang menggerakkan hati Raja Kores agar mengizinkan mereka pulang. Hal ini adalah merupakan tindakan nyata oleh Allah sendiri. Setelah mereka menetap, Tuhan masih berbicara kepada sisa-sisa orang Yehuda. Pertama, mereka harus menguatkan hati. Tuhanlah yang mengerjakan semua kebaikan itu, sehingga mereka bisa pulang ke tanah perjanjian. Tuhan yang berjanji akan mengubah hidup mereka yang tadinya kena kutuk. Ternyata mereka akan dijadikan sebagai berkat. Lalu yang kedua, jika mereka melaksanakan hukum yang benar, mendatangkan damai di pintu-pintu gerbang, merancang kebaikan, mengucapkan kata-kata dengan benar, dan mereka boleh hidup di dalam ibadah yang benar, maka mereka akan mengalami kepenuhan dari seluruh kebaikan Tuhan Allah. Pesan ini juga mengajak kita, saudara, untuk tidak ciut, untuk tidak takut, untuk tidak cemas
dan kecut meskipun menghadapi tantangan atau ketidakpastian dalam hidup ini. Kekhawatiran dan rasa takut seringkali dapat menjadi penghalang bagi kita untuk bergerak maju atau percaya kepada janji Tuhan. Oleh karena itu, kita perlu menguatkan hati kita dan mempercayai bahwa Tuhan akan memimpin kita melalui setiap perjuangan. Kita dipanggil, saudara, untuk menjadi berkat bagi orang lain. Setelah mengalami keselamatan dan pemulihan dari Tuhan, kita memiliki tanggung jawab untuk memberkati orang lain di sekitar kita. Ini mencerminkan konsep bahwa berkat Tuhan kepada kita tidak hanya untuk kepentingan pribadi, tetapi juga untuk memperluas berkat tersebut kepada orang lain. Saudaraku, dengan melakukan semuanya itu, orang beriman termasuk kita yang menyebut diri sebagai pengikut Kristus akan mengalami sukacita dan kebahagiaan yang bersifat surgawi. Ibadah kepada Tuhan menjadi suatu kegairahan oleh karena pembebasan dan komitmen baru yang telah Tuhan lakukan dalam kisah pergumulan kita. Apabila kita kembali menelisik historis jatuh bangun umat Tuhan, respons kita akan semua itu bukanlah sekedar ungkapan amazing, bukan hanya decak kagum dahsyat, bahkan hanya bukan mujizat, tetapi apakah seluruh rangkaian karya keselamatan Tuhan itu kita jadikan sebagai berkat yang sangat berguna bagi orang lain, terutama bagi mereka yang belum mengenal Yesus Kristus. Saudaraku, Yehuda tetaplah umat Tuhan. Mereka adalah biji matanya. Tuhan sangat mengasihi bangsa ini, sehingga selalu memberi kesempatan baru bagi mereka. Oleh karena itu seharusnya mereka mesti serius melakukan firman Tuhan, hidup di dalam firman-Nya. Dengan begitu, mereka akan menjadi berkat bagi dunia. Demikianlah kita juga, saudara. Janganlah hanya sebagai penikmat rasa atas pemberian, atas pemulihan dan keselamatan dari Tuhan, tetapi jadilah kita sebagai penyalur kasih, kemurahan, dan berkat-berkat Tuhan. Amin.
Amin.